Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua saudara-saudaraku yang tercinta dan dirahmati Allah, di sini saya ingin menyumbangkan sedikit pemikiran tentang sebuah perjalanan hidup manusia yang mungkin akan terjadi pada banyak sekali manusia, bahkan pasti terjadi pada manusia, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, surat kedua, atau surat ini disebut surat sapi betina, di ayat 1 sampai dengan ayat 5. Saya akan mencoba membacanya dulu, bila salah mohon maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul adzim. Jadi dalam surat ini adalah tahap-tahap manusia mendapatkan petunjuk, atau disebut juga dengan beruntung. Itu melewati beberapa fase atau tahap. Ini adalah perjalanan hidup bagi kita untuk mengambil ibroh dan pelajaran bahwa semua orang yang mengaku beriman akan mengalami hal ini. Pertama adalah percaya iman atau percaya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian percaya kepada Al-Quran yang telah diturunkan, percaya kepada hal yang gaib, terus lalu mendirikan sholat, tetap mendirikan sholat, terus menyedekahkan rezeki yang telah dititipkan kepadanya. Kemudian percaya kepada semua kitab yang telah diturunkan Allah sebelumnya. Kemudian percaya kepada akhirat atau hari akhir atau kehidupan yang lebih kekal, atau yang lebih baik atau yang lebih buruk. Kemudian itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, dan itulah orang-orang yang beruntung. Melihat konteks dari ayat ini bahwa semua step-step ini dilakukan untuk mendapatkan petunjuk. Allah bisa saja memberikan petunjuk kepada siapapun sekehendaknya, karena hidayah adalah milik Allah dan merupakan hak prerogatif Allah yang tidak bisa diganggu-gugat. Siapapun manusia yang Allah berkehendak memberinya hidayah atau diberikan petunjuk ke jalan yang benar, bisa saja terjadi dengan kuasa Allah. Semuanya berbasis bahwa semua terjadi atas izin Allah atau kehendak Allah. Namun sebagai manusia wajib berikhtiar dengan seperti itu tadi, langkah-langkah seperti itu tadi. Kemudian dinyatakan bahwa itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, dan itulah orang-orang yang beruntung. Kata-kata beruntung di sini setelah mendapatkan petunjuk, tentu hidup manusia akan cenderung lurus di jalan yang benar, sirotol mustaqim, berada di jalan yang lurus. Kemudian dia akan di ujungnya kemudian diharapkan menjadi karunia yang besar yang beruntung, yaitu sorga bagi orang yang beriman. Dan ini adalah ketetapan dan firman Allah, bahwa memang hidayah bisa didatangkan Allah kepada siapa saja dengan proses maupun tidak, karena Allah mempunyai kuasa tajali yang maha besar yang kita tidak bisa menjangkaunya. Dan Allah sungguh maha sempurna, maha tunggal, dan tiada Tuhan selain Dia yang berhak disembah atau diibadahi. Kemudian sebagai seorang muslim, kita akan yakin bahwa perjalanan hidup kita bisa bermula dengan percaya kepada Allah dan Rasulnya, percaya kepada Al-Quran, percaya kepada hal yang gaib, mendirikan sholat atau tetap mendirikan sholat, menyedekahkan rezeki yang dititipkan Allah kepada kita, percaya kepada semua kitab yang pernah diturunkan Allah kepada Rasul-Rasulnya, percaya kepada akhirat. Itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, dan itulah orang-orang yang beruntung. Semoga kita semua, saya dan Anda, termasuk dalam kategori orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang bertakwa ini. Sedemikian kajian ini, semoga bisa menjadi sedikit renungan. Jika salah itu milik saya, jika betul itu milik Allah.
Saya hanya manusia biasa. Coba kita, saya juga belajar sama-sama dengan Anda bahwa dalam mensifati Allah terdapat banyak keindahan-keindahan yang kita tidak bisa membayangkan, bahwa Allah adalah zat yang maha pengasih, Allah adalah zat yang maha penyayang, Allah adalah zat yang maha pengampun. Jadi jangan batasi diri Anda pada posisi ini saja. Mencoba membuka lagi mushaf Quran, kemudian mentadaburi artinya, bahwa ini adalah perintah dari Allah, akan membuat hidup kita seperti asik gitu ya. Jadi tentang Al-Quran ini kita bisa asik tentang Al-Quran. Kita bisa menikmati Al-Quran, bukan menikmati game. Kita bisa menikmati firman Allah dan petunjuk hikmah di dalamnya, bukan menikmati petunjuk ke arah yang salah. Kita bisa lurus lebih baik, perlahan-lahan, pelan-pelan, satu demi satu, satu demi satu, satu demi satu, ada batas waktunya. Demikian mungkin kehendak Allah kepada kita semua. Semoga kita semua tergolong ke dalam orang-orang yang beruntung, yang dimasukkan ke dalam surganya, jannah Allah yang paling indah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya ya. Terima kasih.